Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Jumat, kembali kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita hari ini memuji Allah Subhanahu wa taala, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala, terus bersyukur, mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebab hari ini jamaah Jumat, Allah masih memberikan kepada kita apa yang kita setiap hari minta kepadanya. Allah masih kabulkan permintaan-permintaan kita. Allah masih cukupi kebutuhan-kebutuhan kita. Padahal Allah tahu dan Allah melihat kita. Kita sedang senantiasa bermaksiat kepadanya setiap hari. Kita terus-menerus bermaksiat kepadanya di hadapannya, dan Allah tahu, Allah melihat itu. Solat demi solat kita tinggalkan, perintah demi perintah kita abaikan, larangan demi larangan kita lakukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memperlihatkan kepada kita semua bahwa Allah benci kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memperlihatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat marah kepada kita. Sebagai buktinya jemaah Jumat, kita semua bisa merasakan itu. Bahkan di tengah kita bermaksiat kepada Allah, Allah masih berikan kepada kita semua nikmat supaya kuat dalam bermaksiat itu. Supaya setelah bermaksiat kita masih sehat, kita masih berusaha, kita masih bekerja untuk kehidupan kita. Padahal kita tidak pernah sholat, kita tidak pernah menuju kepada Allah, kita terus minta kepada Allah. Barangkali Allah padahal tidak pernah mengenal kita, kita juga tidak tahu siapa itu Allah. Tapi Allah tidak pernah tutup supaya kita terus berinteraksi dengan Allah. Bahkan sampai hari ini jemaah Jumat, saya dan kita semua faham bahwa berkumpul kita di sini kita membawa dosa yang banyak. Hari Jumat menjadikan kita semua berkumpul di satu tempat yang mulia. Salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, tempat yang dimuliakan oleh Allah. Rasulullah bersabda, tempat yang paling baik di muka bumi ini adalah masjid. Dikumpulkan kita di tempat itu. Berkumpullah kita saling mengenal satu dengan yang lain. Dalam bahasa Al-Quran, berkumpul dalam satu masjid itu disebut dengan Jum'ah. Jum'ah dari kata jama'ah, artinya kita berkumpul, membawa dosa masing-masing. Kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat, kita masih bisa membayangkan itu. Tak kala kita semua tiba pada saatnya kita dicabut nyawanya atas perintah Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat maut. Kemudian kita dihadapkan kepada Allah dalam seorang diri. Tidak ada yang menemani kita, tidak ada yang bertetangga dengan kita. Hari ini kita masih bisa saling menyapa dengan tetangga kita, dengan sahabat kita, dengan keluarga kita. Pada hari ketika kita berhadapan dengan Allah, kita datang dengan seorang diri. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Allah berkata, semua kalian itu, semua mereka manusia itu akan datang menghadap Allah dalam keadaan seorang diri. Tidak ada yang menemani. Teman kita yang berkata, aku akan menolongmu ketika kamu susah, minta tolonglah kepadaku, itu di dunia saja. Sebaik-baik pertemanan adalah pertemanan seperti itu. Tapi di akhirat, wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada beban dipikul oleh orang lain. Beban kita sendiri yang pikul itu. Tidak ada yang memikul bebannya orang lain, karena semua sudah sibuk dengan dirinya sendiri. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi. Ketika semua orang sudah sibuk dengan dirinya sendiri, dia lari dari saudaranya, suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya, anak lari dari ibunya, begitupun sebaliknya.
Likulli imri'in yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang saat itu akan disibukkan dengan perkaranya masing-masing. Kalau kita datang menghadap Allah dalam keadaan seorang diri itu jamaah Jumat, dan kita sendiri merasa tidak punya apa-apa. Solat kita tidak solat. Puasa mungkin kita puasa, tapi kadang-kala kita melanggar peraturan Allah di bulan itu. Berzakat kita faham, terkadang kita tidak mengeluarkan zakat itu. Mungkin di antara kita ada yang mampu berhaji, tapi dia mementingkan yang lain. Ada yang salah dalam pemikiran kita, kehidupan ini jamaah Jumat. Kita semua ini adalah hamba di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Tugas kita adalah beribadah kepada Allah. Untungnya Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk berusaha menghidupi pribadi kita masing-masing. Bukankah ketika Allah berkata bahwa aku ciptakan kalian hanya untuk menyembah kepadaku, itu artinya setiap perilaku dan kegiatan kita harus bernilai ibadah di mata Allah. Naik motor kita harus bernilai ibadah. Makan dan minum kita harus bernilai ibadah. Masuk masjid bernilai ibadah, keluar masjid bernilai ibadah. Sampai masuk WC dan keluar WC itu pun harus bernilai ibadah. Maka Nabi SAW mengatakan, talabul ilm faridah ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh muslim. Karena menuntut ilmu disitulah sehingga semua bernilai ibadah. Masuk masjid itu bisa bernilai ibadah kalau kita doa masuk masjid. Bukankah masuk masjid ada doanya? Keluar masjid akan bernilai ibadah kalau kita doa ketika keluar masjid itu. Bukankah keluar masjid itu ada ibadahnya, ada doanya? Masuk WC, keluar WC juga seperti itu. Bekerja, berhenti dari sebuah pekerjaan juga ada doanya. Jemaah Jumat dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, renungan untuk saya pribadi dan semuanya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lepas penglihatannya kepada kita semua. Allah punya malaikat yang mencatat detail perbuatan kita. Melebihi teknologi yang hari ini diciptakan yang kita sebut dengan kamera itu. Kamera masih bisa kita kelabui, tapi malaikat yang Allah ciptakan untuk mengawasi kita itu akan mencatat dengan detail perbuatan kita. Berapa kali Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berkata, innallaha khabir, innallaha basir. Allah mengetahui setiap perbuatan kita dengan teliti perbuatan itu, sehingga akan dicatat. Itulah kenapa Allah berkata, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang melakukan keburukan sebesar biji zarrah pun, sekecil itu akan dicatat oleh Allah kemudian diperlihatkan kepada kita. Begitu pula keburukan yang kita kerjakan sebesar apapun itu. Kalimat dzarrah dalam Al-Quran ketika menyebut kalimat itu, para ulama mengatakan itu benda terkecil yang pernah manusia lihat di dunia ini. Itu artinya sekecil apapun perbuatan kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya penglihatan mata kita ini, pendengaran telinga kita ini, dan hati kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketakutan jemaah Jumat kepada akhirat dan neraka itu membuat kita semua tidak akan bercanda dengan peran yang kita mainkan di dunia ini. Ketakutan kepada neraka dan akhirat itu akan membuat kita tidak akan bermain-main dengan keputusan yang kita ambil untuk diri kita dan orang lain. Tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Itulah negeri akhirat yang kami tidak akan wariskan kepada orang yang pernah melakukan kerusakan di atas muka bumi ini. Itu adalah akhir cerita Qarun. Allah ceritakan di dalam Al-Quran betapa Qarun
dihancurkan, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan manusia semua melihat, supaya kita berkata semua dan berkeyakinan bahwa akhirat itu tidak akan diwariskan kepada mereka yang melakukan kerusakan. Kalau kita semua melakukan kerusakan, apa pantas akhirat dan surga itu kita miliki? Jemaah Jumat dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pada Jumat kali ini coba kita fahami semua, saya dan kita semua, agar memahami bahwa kita semua ini adalah pendosa. Umur manusia hanya berkisar, kata Nabi, baina sittin was sab'in. A'maru ummati baina sittin was sab'in. Umur umatku itu hanya berkisar 60 sampai 70 tahun. Indonesia hari ini berumur 80 tahun. Umur kita hanya berkisar 60 sampai 70 tahun. Setelah itu kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan seorang diri. Allah akan bertanya, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Kalau kita pernah solat, kita akan berkata Tuhanku Allah, karena dalam solat kita bertakbir, Allahu Akbar. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, man nabiyuk, siapa nabimu? Kalau kita pernah solat, kita akan berkata nabiku Nabi Muhammad, karena dalam solat kita bersolawat. Ketika kita ditanya dalam keadaan seorang diri itu, apa kiblatmu? Kita bisa menjawab, kiblatku adalah Ka'bah, Baitullah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, karena dalam solat kita menghadap itu. Itulah kenapa Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salatnya. Awal ma yuhasabu bihi al-'abd yawm al-qiyamah as-salah. Yang pertama kali dihisab oleh seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah salatnya. Semua kita akan dihisab dan diawali dengan salat kita. Kalau salat kita hari ini tidak baik, sungguh buruk perkara kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah Jumat dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bertakwa kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita sekuat mampu kita. Jemaah Jumat, Al-Qur'an beberapa kali berkisah tentang orang-orang yang hebat dan orang-orang yang buruk. Bacalah kisahnya Nabi Ibrahim di dalam Al-Qur'an. Wa idibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin. Ibrahim pernah diuji sama Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat. Kalimat itu artinya ujian yang banyak. Sampai ketika Ibrahim diperintah sama Allah untuk menyembelih anak yang pernah dia minta bertahun-tahun lamanya, Ibrahim melakukan itu. Ada kisah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ammar bin Yasir dibunuh oleh kafir Quraisy, ayah ibunya. Kalau kita bisa bayangkan bagaimana orang kafir cara membunuhnya. Diikatlah tangan kanannya dengan tangan kirinya, kemudian ditarik oleh kuda sampai terputus kedua tangannya itu. Lihatlah Ammar bin Yasir itu. Ibu Ammar namanya Sumayyah. Orang pertama dari kalangan wanita yang masuk Islam, ditusuk kemaluannya sampai tembus ke belakang. Di depan Ammar anaknya. Bayangkan jamaah Jumat, bagaimana perihnya mereka itu. Ada Khabbab bin Arath, diseret di atas batu panas sampai terkelupas kulitnya, lalu kemudian tidak berhenti dan dibakar itu kulit. Umar bin Khattab pernah berkata kepada Khabbab, Khabbab, bagaimana beratnya siksaan orang kafir kepadamu? Khabbab tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya buka bajunya, dia buka punggungnya, perlihatkan kepada Umar. Umar berkata, saya tidak pernah melihat punggung seburuk punggung Khabbab. Khabbab berkata, tidak berhenti api itu menyala dari punggungku kecuali sudah habis lemak dari punggungku itu.
Semua sahabat yang disiksa itu termasuk Khabbab datang kepada Nabi SAW yang sedang bersandar di dinding Ka'bah itu. Mereka semua berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala tastansir lana, tidakkah engkau minta tolong kepada Allah untuk kita semua ini? Ala tad'ullaha lana, tidakkah engkau minta doa kepada Allah untuk kita semua ini supaya Allah menangkan kita?" Nabi SAW dalam sabdanya yang terkenal kemudian berkata, "Inna man kana qablakum kana ahaduhum yud'ul minshar ala mafraqi ra'si fayakhlusu ila qadamai." Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang dulu sebelum kalian itu, Nabi sedang berkata kepada Khabbab yang di pagar punggungnya itu, yang sudah hangus punggungnya itu, Nabi sedang berkata di hadapan Ammar bin Yasir yang di depan matanya ibu bapaknya dibunuh. Nabi berkata, orang dulu lebih berat siksaannya dibanding kalian. Ada orang yang diletakkan gergaji di atas kepalanya, digergaji itu kepala sampai terpisah itu badan. La yasrifuhu dzalika an dini, kata Nabi, itu tidak membuat mereka keluar dari agamanya. Wa yumshatu bi amshatil hadid ma baina lahmihi wa idmihi, kata Nabi kemudian setelah itu, dan mereka disetrika dengan setrika dari besi yang panas itu sampai terpisah antara kulit dan tulangnya. La yasrifuhu dzalika an dini, hal itu tidak membuat mereka keluar dari agamanya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wallahi, demi Allah, la yutimmanna Allahu hadzal amr, perkara agama ini akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yasira ar-rakib min San'a ila Hadramaut, sampai ada orang yang berjalan dari San'a ke Hadramaut. La yakhafu illa Allah, mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Wa dha'ba ala ghanami, dan mereka hanya takut jangan sampai kambing-kambing mereka dimakan oleh serigala. Itu saja ketakutannya. Kemudian Nabi berkata, sekali lagi Nabi berkata di hadapan Ammar bin Yasir, di hadapan Khabbab bin Arad. Ammar yang di depan matanya ibu bapaknya dibunuh. Nabi berkata kepada mereka semua itu, walakinnakum qaumun tasta'jilun, tapi kalian semua orang yang tergesa-gesa. Lalu bagaimana jemaah Jumat dengan kita hari ini? Pasti semua orang akan diuji. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia akan mengira dia berkata kami beriman kemudian tidak diuji? Semua akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita harus persiapkan diri kita, mental iman kita kepada Allah sebagai seorang mukmin dan muslim harus kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali untuk pribadi dan semuanya, ayo tingkatkan ibadah kita kepada Allah sehingga mental kita semua menjadi mental yang kuat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan dalam ibadah kita, dalam semua perintah yang Allah perintahkan kepada kita dan larangan yang Allah larangkan kepada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana walil muslimin fi kulli makan. Allahumma ighfir lana walil muslimin fi kulli makan. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan. Unsur ikhwanani fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma man abqaitahu minhum hayyan fa atil umrahu ala ta'atik waj'al hayatahu hayat as-salihin al-abrar. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak ومن اليقين ما تحون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة ربي هي دارنا. نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت
الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار وعفو عند الحساب. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله،